Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ihsan tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa jawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih dalam pembahasan rukun khutbah. Secara ijmal rukun khutbah ada 5. Secara tafsil rukun khutbah ada 8. Jadi 8 itu 4 pada khutbah yang pertama, 4 pada khutbah yang kedua. Itu afdolnya begitu, gitu loh. Makanya dikatakan oleh musannif fi ihdahuma, dan membacakan surat pada salah satu dari keduanya. Jadi bisa di rukun pertama, bisa di rukun kedua. Membaca ayat itu, kalau di khutbah pertama nggak dibacakan ayat, maka akan dibacakan di khutbah yang kedua. Namun lebih lengkapnya, lebih bagusnya ya dibacakan di khutbah yang pertama. Karena jenis akan menyeimbangkan gitu loh, biar jadi khutbah pertamanya ada 4 rukun, khutbah keduanya ada 4 rukun. Adapun tartibnya ulama khilaf antara Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i, antara harus tartib, nggak boleh loncat atau boleh loncat tuh khilafnya ulama. Ini kalau main kok dengar khutbah ini kok nggak urut nih, habis alhamdulillah terus ayat terus wasiat, ya nggak ada masalah, berarti dia pakai pendapat yang boleh nggak berurutan. Adapun kalau bismillah tetap hukumnya bid'ah, memulai khutbah pakai bismillah, kayak kemarin di Pasmar tuh khutbahnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Itu hukumnya bid'ah, artinya tidak ada tuntunan seperti itu gitu loh. Jadi haram hukumnya memulainya pakai bismillah. Kalau disamarkan, nggak dijaharkan, masih ada kesunahan. Alhamdulillah gitu. Masih ada kesunahannya menurut ulama. Tapi kalau dijaharkan, ulama mengatakan itu bid'ah. Artinya nggak ada satupun sejak zaman Nabi
yang melakukan hal tersebut. Begitupun ada kesunahan pula yang biasa dilakukan Nabi membacakan surat Qaf. Kalaupun nggak bisa baca surat Qaf semuanya, ya baca sebagian ayatnya. Makanya ada dalam hadis riwayat menceritakan kami bisa menghafalkan surat Qaf itu gara-gara Nabi tiap Jumat baca surat Qaf. Lama-lama kami hafal gitu. Bukan sengaja ngapalin karena tiap Jumat Nabi baca surat tersebut. Kalau nggak dibaca semuanya, ya dibaca sebagiannya sebagai bentuk kesunahan. Wa yasulu ta'addulu bainahuma fa inna hina idzin yakunu fi kulli minhuma arba'ul arkan. Walau lam yuhsin syai'an minal Qur'an walam yujad ma yuhsinuhu ghairuh. Dan seandainya khotib tidak dapat membaca dengan baik dan benar satu ayat Al-Qur'an. Yang dengar umpamanya umi semua nih. Orang-orang yang nggak bisa baca Quran, nggak ada yang fasih baca, sampai khotib-khotibnya juga nggak bisa baca Quran dengan baik. Dan tidak ditemukan orang yang dapat membaca dengan baik dan benar bacaan satu ayat terus gimana? Biba dalil ayat min dzikrin au du'ain fa inna ajza wa qafa bi qadriha. Maka ia melakukan pembacaan dengan mengganti satu ayat dengan berupa zikir dan doa. Jadi digantikan dengan sebuah zikir yang tujuannya itu berisi ayat Al-Quran sebagai pengganti dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang ketidakmampuan membacakannya dengan benar. Kalau dipaksakan gimana? Bacanya pakai tulisan Indonesianya malah berantakan nanti. Karena baca Al-Quran harus benar lafadznya, harus benar makhrajnya. Gitu. Kok nggak bisa lagi zikir gimana? Ya disyaratkan berdiam seukuran pembacaan satu ayat. Artinya dikira-kirakan satu ayat berapa waktunya, maka dia berdiam seakan-akan dia sedang membacakan satu ayat. Wa khamisuha ad-du'a. Yang kelima, yang terakhir adalah ad-du'a. Ai bi ukhrawiyyin lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Membacakan doa dengan doa bagi orang-orang muslim, orang beriman laki-laki maupun orang yang beriman perempuan. Yang urusan doa keakhiratan, maksudnya berdoa untuk keselamatannya orang mukmin nanti di akhirat. Fi khutbati tsaniyah umuman au khususon bal aula at-ta'mim. Yakni di dalam khutbah kedua dengan doa secara umum atau secara khusus, akan tetapi yang paling utama adalah membuat doanya secara umum. Umum itu maknanya untuk laki-laki maupun perempuan secara umum gitu. Kalau khusus gimana, laki-laki doang? Boleh.
Wala ba'sa bitahsisi lisami'in kaqaulihi rahimakumullah. Dan nggak apa-apa kalau mau dikhususkan bagi laki-laki doang yang pada hadir. Boleh. Dan cukup wa yakfi Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami yang hadir ini dari api neraka. In qasoda tahsisul hadirin. Apabila doa itu mau dikhususkan hanya kepada para hadirin, boleh. Waqala Syarqawi, dalam kitab Imam Syarqawi mengatakan qauluhu wal mu'minat al-ityanu bihi sunnatun wa laisa minal arkan. Adapun ditambahkan dengan mukminat, wa maghfir, muslimina, muslimat, mukminina, mukminat. Itu muslimat, mukminat hukumnya sunnah, bukan rukun. Kalau musliminnya rukun, mukmininnya rukun, gitu loh. Kalau mukminatnya sunnah. Karena dengan ditambahinya mukminat berarti secara umum. Siapa saja orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Wa bi khilafi ma law tasara 'alal mu'minina. Dan berbedanya jika dibatasi doanya untuk mukminin saja. Maka sah khutbahnya. Walau iktasara 'alaihi lam yakfi. Kalau dikhususkannya untuk mukminat enggak sah. Itu loh. Allah maghfir lil mu'minat wal muslimat, nggak sama lah gitu loh. Kenapa? Hah? Lalu nggak ada yang mau ngadir, nggak ada perempuan, karena mukminatnya hukumnya apa? Sunnah gitu loh. Wajibnya rukunnya untuk yang hadir laki-laki gitu loh. Kalau mau ditambahi yang mukminat itu sunnah. Kok dikhususkan mukminat malah nggak sah gitu. Kenapa? Karena kekurangan rukun gitu maksudnya. Nggak terpenuhi rukunnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh pula berdoa Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Nggak boleh doa Allahumma ighfir, ya Allah ampuni seluruh orang Islam, laki-laki maupun perempuan, jami'a dzunubihim, seluruh dosa-dosa mereka ya Allah. Hukumnya tidak diperbolehkan. Dia mengatakan haram doa yang seperti itu. Nggak boleh berdoa minta ampun untuk seluruh orang Islam agar diampuni seluruh dosanya. Nggak boleh. Doanya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat lahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni seluruh orang Islam. Atau Allah maghfir li jami'il muslimin, ya Allah ampunilah dosanya seluruh orang Islam. Boleh. Jangan ditambahin seluruh dosanya, jangan. Jadi kita minta ampun untuk semua orang boleh, tapi bukan untuk semua dosanya gitu loh. Atau ampuni semua dosanya ya Allah, jangan semua orang gitu. Ya nggak boleh digabung dua-duanya nih, semua orang dan semua dosa, nggak boleh.
Kalau mau semuanya sebagian boleh. Ampuni semua dosanya. Atau ampuni semua orang boleh. Kenapa? Karena liwujubi i'tiqadi dukhuli ta'ifatin minal mu'minin annar walau wahidan. Karena dalam akidah kita itu wajib meyakini bahwa pasti akan masuknya orang beriman ke dalam neraka walaupun satu orang. Wajib terjadi itu. Kenapa? Kenapa? Wajib aridi. Itu wajib. Karena kalamnya Allah. Karena Allah sudah kalam, sudah berfirman akan memasukkan orang ke neraka. Maka pasti terjadi. Walaupun cuma satu orang. Ente badalnya mau. Jangan Beb, yang lain aja Beb lah. Wong cuman badal, ntar juga keluar lagi gitu loh. Buat syarat doang, artinya menggugurkan kalamnya gitu loh. Udah masuk gitu loh. Nah kalau kamu ngomongnya, ya Allah ampuni semua orang Islam dan semua dosanya, berarti nggak ada yang masuk neraka. Berarti khilaf syar'i doa itu gitu loh. Doanya khilaf syar'i, nggak cocok sama berita syar'i. Jadi kalau mau mintain ampun ya salah satunya, ampuni dosa semua orang atau ampuni semua orang gitu loh. Nah, kalau dalam hatinya harus tambahkan yang engkau kehendaki ya Allah, begitu mestinya. Bukan, woi ratain ya Allah semua ampuni, kayak baik gitu, malah nggak baik gitu. Dikira malah baik, malah nggak baik karena khilaf sama. Jadi etikot kita itu harus meyakini bahwa kalamnya Allah itu pasti terjadi, kiamat pasti terjadi, walaupun itu hukumnya apa? Jaiz. Tapi kalau sudah di kalam jadinya wajib aridi. Allah akan masukin orang ke neraka. Wajib ada yang masuk walaupun cuman satu orang gitu loh. Nah orang kafir, jelas kalau orang kafir bagaimana? Wong udah nas, Fir'aun udah dinas, iblis dinas, Abu Lahab nas, sudah nas semua. Nah kalau orang mukmin nas berapa orang? Walaupun cuman satu orang gitu loh. Orang kafir udah jelas azab yang Allah turunkan untuk orang kafir tuh kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, jelas wajib nerakanya gitu loh. Kenapa? Karena statusnya berstatus sebagai orang kafir yang nggak bisa didoakan minta ampun nih. Ente minta ampun untuk orang kafir malah haram hukumnya. Lah kalau orang mukmin saya doain minta ampun boleh nggak? Boleh. Tapi caranya mintain ampun bukan untuk semua orang dan semua dosa gitu loh. Boleh mintain ampun salah satu semua orang atau semua dosa gitu loh. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kaminya itu siapa? Ya yang Engkau kehendaki, kami yang hadir di sini gitu loh. Kalau khutbah kan begitu. Siapa kata khotib? Ya yang hadir di situ. Maka wajibnya rukunnya doa itu muslimin. Kenapa? Karena muslimin yang hadir di dalam khutbah. Kalau ditambahkan mukmini, mukminat atau muslimat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi boleh berdoa tapi jangan jamiknya untuk keduanya. Tapi jamiknya untuk salah satu. Bihilafi lafdil jami' fi ahadi tarafain kama qalahu asyibro misli. Wa amma du'a li sultan bi hususihi fala ba'sa. Adapun berdoa untuk penguasa dengan mengkhususkannya maka tidak apa-apa.
apa. Wa idza lam yakun fi mubalaghah wa wasfihi wa khuruj anil had. Apabila tidak ada di dalam doa tersebut berlebih-lebihan dalam menyifati penguasa tersebut dan keluar dari batasan syariat. Mendoakan penguasa. Ini hukumnya boleh, gitu loh. Bukan jadi rukun. Yang rukun itu mendoakan untuk para hadirin untuk urusan akhirat, keselamatan di akhirat. Doanya bukan ya Allah mudah-mudahan pulang Jumatan semua rezekinya lancar. Nggak boleh begitu. Itu pulang Maulid boleh begitu. Kalau pulang Jumatan nggak boleh doa begitu gitu loh. Nggak jadi rukun. Rukunnya agar diampuni nanti di akhirat. Karena untuk keselamatan urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalaupun ditambahkan urusan dunia jadinya kesunahan, bukan rukun. Nah, kalau doain para pemimpin ya boleh, seperti mendoakan kal adli al mu'ti kulli dzi haqqin haqqahu alladzi la yadli. Maka orang pemimpin kita itu mudah-mudahan jadi orang yang adil, tidak berbuat zalim, memberikan haknya pada orang-orang yang berhak. Ini bentuk pesan yang kalau mau disampaikan doa ketika seseorang khotib mendoakan para pemimpin di dalam mimbar. Fahadha makruhun illam yahsya man tarakahu dhararan aw fitnatan. Maka doa seperti ini hukumnya makruh jika tidak takut orang ini meninggalkannya. Artinya enggak berdoa seperti ini akan bahaya ataupun fitnah dari penguasa. Mudah-mudahan penguasa negeri ini adil. Kalau kamu enggak takut dianggap menganggap negerinya enggak adil gitu loh maksudnya. Kalau ini enggak takut menganggap pemimpin negeri kamu itu berarti enggak adil. Wong didoain biar adil gitu kan. Nanti doain mudah-mudahan si fulan sehat, berarti sedang enggak saya begitu. Pemimpin saya itu adil. Berarti kan keadaannya sedang enggak adil gitu loh. Atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Berarti ada orang yang terzalimi. Jangan berbuat zalim. Kenapa tidak memberikan hak pada yang berhak? Jadi kalau kamu enggak takut, maka ya doa seperti itu. Tapi kalau enggak, maka mendoakannya hukumnya wajib. Artinya agar orang-orang mukmin mendapatkan keselamatan dalam kehidupannya, punya pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, yang enggak zalim. Wala yustaratu fi khaufil fitnah ghalabahu dhann bal yakfi asluhu. Dan tidak disyaratkan dalam hal takut fitnah dari penguasa, meski terjadi prasangka takut akan diapa-apain, akan tetapi mencukupi adanya inti atau lintasan hati dari rasa takut itu saja. Wa amma du'a li a'immatil muslimin wa wulatin umurihim umuman bisolahi wal hidayah fasunnatun. Adapun berdoa untuk para pemimpin orang-orang Islam dan para pemangku kepentingan kaum muslimin secara umum dengan mendapatkan perbaikan dan petunjuk
dari Allah, maka doa tersebut hukumnya sunnah. Wa qala Utsman As-Suwaifi wa yukrahu lil khatib rafa'a yadayhi halatal khutbah. Makruh seorang khatib ketika berdoa mengangkat tangannya. Berarti kalau ngangkat tangan khotib itu ninggalin sunnah. Sunnahnya apa? Pegang tongkat, pegang mimbar. Angkat tangan berarti ninggalin sunnah gitu loh. Jadi hukumnya makruh karena ninggalin sunnah. Di khotib walaupun doa tetap ya Allah maghfir gitu. Nggak usah pakai ikut angkat tangan. Yang angkat tangan cukup jamaahnya, orang-orang yang hadir. Lah karena sekarang kan khotibnya pakainya kotak kayak jin gitu loh. Kan khotib sekarang sering bangsa jin. Bangsa jin itu maksudnya yang kelihatan setengah badan loh maksudnya. Kaki nggak kelihatan. Karena khotibnya bangsa jin berarti. Kan khotib yang betul kan kelihatan semuanya orang khotibnya gitu loh. Lah ketika khotibnya kok separuh pakainya ditutup, berarti nggak pakai tongkat, nggak pakai mimbar, pegangan cuma meja. Ketika doa ya mau nggak mau dia begini karena nggak ada kesunahannya dikerjakan gitu loh. Makanya oleh Syekh Suwaifi dikatakan Syekh Utsman hukumnya makruh kalau khotib demikian. Ini memang seringkali takmir masjidnya milih mimbarnya begitu gitu loh. Milih mimbar yang depannya tertutup, depannya itu enggak terbuka langsung jamaah. Jadi naik tangganya ke atas enggak, tapi seringkali tangganya dari samping gitu loh. Ada lagi khotibnya di lantai 2 kayak mana? Mukarromah tuh. Ya. Di atas kan. Kelihatan segini doang kan. Nanti khotib nggak kelihatan semuanya. Seringkali begitu. Hukumnya gimana? Ya boleh aja. Tapi sunnahnya mimbar itu ya naik ke atas. Lebih tinggi dari jamaahnya. Dan bisa dilihat langsung sama jamaahnya. Nanti itu bicara kesunahan. Setelah ini kita akan bicara 10 kesunahan atau syarat daripada 2 khutbah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا أوراتي وآمين راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد توصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.